Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya kuliah di Universitas Islam Asyafiah, Magister Teknologi Pendidikan. Saya menyelesaikan tugas psikologi pendidikan oleh dosen Dr. Samsudin. Akan membahas tentang gaya belajar dan berpikir. Gaya belajar dan berpikir. Pengertian gaya belajar. Gaya belajar merupakan sesuatu yang sangat penting dan sangat menentukan bagi setiap orang dalam melaksanakan tugas belajarnya, baik di rumah, di masyarakat, terutama di sekolah. Siapapun dapat belajar dengan mudah ketika ia menemukan gaya belajar yang cocok dengan dirinya sendiri. Apa itu gaya belajar? Menurut Fleming dan Mills, gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mendapatkan strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan suatu pendekatan yang sesuai dengan belajar di kelas, di sekolah, maupun tuntunan dari mata pelajaran. Menurut Brunman, 1998 mendefinisikan gaya belajar sebagai an individual's preferred mode and desired condition of learning. Maksudnya yaitu, gaya belajar dianggap sebagai cara belajar atau kondisi belajar yang disukai. Pengertian gaya belajar dapat disimpulkan bahwa gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih oleh siswa untuk bereaksi dan menggunakan terangsang-terangsang dalam menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi pada proses belajar. Kemudian, macam-macam gaya belajar. Gaya belajar terdapat tiga, yaitu visual atau see atau melihat, yang kedua auditory atau hear atau mendengarkan, yang ketiga kinesthetic atau melakukan. Ciri-ciri gaya belajar, yang pertama gaya belajar visual. Ciri-cirinya yaitu cenderung melihat sikap, gerakan, dan bibir-bibir yang sedang mengajar. Yang kedua, bukan pendengar yang baik saat berkomunikasi. Yang ketiga, saat mendapat petunjuk untuk melakukan sesuatu, biasanya akan melihat teman-teman lainnya, baru kemudian dia sendiri yang bertindak. Yang keempat, tidak suka bicara di depan kelompok dan tidak suka juga mendengarkan orang lain, terlihat pasif dalam kegiatan diskusi. Yang kedua, ciri-ciri gaya belajar auditory atau mendengarkan. Ciri-cirinya yaitu satu, mampu mendengar dengan baik penjelasan guru di depan kelas, materi yang didiskusikan dalam kelompok atau kelas. Yang kedua, pendengar ulung, anak mudah menguasai materi, iklan atau lagu di televisi atau radio atau YouTube. Yang ketiga, cenderung beromong. Empat, tidak suka membaca dan umumnya memang bukan pembaca yang baik karena kurang dapat mengingat dengan baik apa yang baru saja dibacanya. Yang ketiga, ciri-ciri belajar kinestetik, yaitu satu, harus menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya, termasuk saat belajar. Yang kedua, sulit berdiam diri atau duduk manis, selalu ingin bergerak. Yang ketiga, mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangannya aktif. Yang keempat, contoh, saat guru menerangkan pelajaran, dia mendengarkan sambil tangannya asik menggambar. Yang keempat, suka menggunakan objek mata sebagai alat bantu belajar. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Faktor gaya belajar terdapat dua yang dapat mempengaruhi belajar anak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu melalui fisik, yaitu kesehatan dan panca indera. Kemudian faktor eksternal yaitu psikologis, yaitu intelijensi, bakat, motivasi, kematangan kepribadian. Kemudian faktor eksternal yaitu melalui keluarga, lingkungan, dan sekolah. Selanjutnya, gaya berpikir. Pengertian gaya berpikir adalah menetapkan hubungan antara bagian pengetahuan yang diperoleh manusia. Setiap individu memiliki kemampuan berpikir, namun masing-masing individu memiliki cara sendiri
untuk memahami hal tersebut. Salah satunya dalam menyelesaikan tugas masalah. Proses berpikir merupakan aspek penting dalam pendidikan, karena hakikatnya pendidikan adalah melakukan usaha melatih manusia untuk menggunakan olah pikir agar menjadi manusia yang mandiri. Dengan proses berpikir, seorang peserta didik melalui indera penglihatan, pendengaran, perasa akan dapat memproses informasi yang disampaikan pendidik atau sumber belajar lain. Menurut De Bono, mendefinisikan berpikir sebagai keterampilan mental yang memadukan kecerdasan dengan pengalaman. Keterampilan berpikir menunjukkan bagaimana kecerdasan digunakan. Menurut De Bono, memberikan 4 gagasan untuk berpikir menjadi benar, yaitu 1. Berpikir dalam perspektif emosi untuk memperoleh kebenaran emosional, seperti kejujuran, keberanian, keadilan, tanggung jawab. Yang kedua, menemukan kebenaran logis dengan menyusun pikiran yang kecil-kecil melalui langkah-langkah tertentu. Yang ketiga, berpikir dengan kebenaran yang unik, yaitu kebenaran yang dianggap mutlak meskipun karena keterbatasan perbandingan. Yang keempat, kebenaran pengalaman atau pengenalan, yaitu kebenaran yang diperoleh berdasarkan fenomena atau gejala yang sudah dikenal. Dengan proses berpikir, seorang peserta didik melalui indera penglihatan, pendengaran atau perasa akan dapat memproses informasi yang disampaikan pendidik atau sumber belajar lainnya. Strategi pembelajaran teacher oriented, pendidik dominan menyampaikan informasi akan melatih peserta didik untuk berpikir secara terstruktur, sistematis, dan linear. Strategi pembelajaran yang student oriented ini, informasi disampaikan guru melalui metode problem solving, discovery, dan inquiry. Akan melatih peserta didik untuk berpikir imajinatif, acak, dan holistik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses berpikir merupakan suatu usaha yang dilakukan manusia untuk melatih olah pikirnya agar menjadi mandiri dengan berbagai macam metode pelajaran yang dapat digunakan untuk mendukung olah pikir manusia itu sendiri, terutama dalam proses pembelajaran. Kemudian, macam-macam gaya berpikir. Macam-macam gaya berpikir terdapat ada 4, yaitu 1. Gaya berpikir sekuensial konkret atau abstrak. Gaya berpikir sekuensial konkret adalah gaya berpikir mampu menerima, memproses, dan mengingat informasi yang disajikan secara sistematis dan berurutan dalam bentuk yang nyata. Gaya berpikir sekuensial konkret mengingat realitas dengan mudah dan mengingat fakta-fakta informasi atau rumus-rumus atau aturan-aturan khusus yang mudah dalam membangun dan menetapkan asumsi. Sekuensial konkret memiliki satu cara dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian menyebutkan langkah-langkah penyelesaian masalah secara lengkap dan melakukan pengecekan dari hasil pekerjaannya. Langkah demi langkah, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil pekerjaan tertulis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemikir sekuensial konkret merupakan pemikir yang bekerja dalam ruang lingkup keteraturan, melakukan segala sesuatu bertahap, serta memeriksa segala sesuatu pekerjaannya secara berurut. Yang kedua, gaya berpikir sekuensial abstrak. Gaya berpikir sekuensial abstrak adalah gaya berpikir yang mampu menerima, memproses, dan mengingat informasi yang disajikan secara yang sistematis dan berurutan dalam bentuk imajinasi. Pemikir sekuensial abstrak suka berpikir konseptual dan menganalisis informasi. Mereka membutuhkan suasana santai, isi dan urutan bahan ajar sangat penting bagi mereka. Sebelum membuat keputusan, mereka akan menganalisis masalah dengan logika. Mereka membuat kemajuan
dalam diri mereka melalui sumber tambahan kontak dengan para ahli dan bekerja mandiri. Yang ketiga, gaya berpikir acak konkret atau apa? Gaya berpikir acak konkret adalah gaya berpikir yang mampu menerima, memproses, dan mengingat informasi yang disajikan secara spontan dalam bentuk yang nyata. Pemikiran acak konkret suka bereksperimen seperti tipe sekuensial konkret. Mereka mendasarkan diri pada realistis, tetapi lebih cenderung pada pendekatan coba-coba. Dengan demikian, pemikir acak konkret mempunyai dorongan yang kuat untuk menemukan alternatif dalam mengerjakan sesuatu dengan cara mereka masing-masing. Yang keempat, gaya berpikir acak abstrak. Gaya berpikir acak abstrak adalah gaya berpikir yang mampu menerima, memproses, dan mengingat informasi yang disajikan dengan secara spontan dalam bentuk imajinasi pemikir. Pemikir acak abstrak lebih suka bekerja di lingkungan yang dapat membuat mereka senang. Pemikir acak abstrak menyerap berbagai gagasan, informasi, dan kesan lalu mengaturnya kembali melalui refleksi. Mereka lebih suka belajar di lingkungan yang tidak terstruktur seperti diskusi kelompok dan kegiatan, serta tidak dibatasi oleh aturan dan pedoman yang tidak. Pemikir acak abstrak mengingat dengan sangat baik jika informasi dipersonifikasikan. Perasaan juga lebih meningkatkan atau mempengaruhi belajar. Ya, dengan seluruh rangkaian materi dapat disimpulkan bahwa gaya berpikir sekuensial konkret adalah gaya berpikiran mampu menerima, memproses, dan mengingat informasi yang disajikan secara sistematis dan berurutan dalam bentuk yang nyata. Kedua, gaya berpikir acak konkret adalah gaya berpikir yang mampu menerima, memproses, dan mengingat informasi yang disajikan secara spontan dalam bentuk nyata. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.